Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa mencarikan solusi. Saya sudah bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang saya sudah kenal sejak lama, sejak saya jadi wartawan di Semarang. Tokoh yang sangat multi talenta, multi prestasi, multi kegiatan, sehingga saya sendiri bingung akan memulai dari mana. Apa kabar Pak Jaya? Terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh Mas Bambang yang dari dulu sampai sekarang sampai masa depan saya selalu kagumi. Pak Jaya ini kan seniman, pakar musik, pemusik, tetapi kemudian sempat di bisnis, terutama di jamu jago. Itu gimana Pak switch-nya? Oke Pak, saya tidak pernah merasa diri saya seniman Pak. Yeah. Saya belajar, mempelajari seni. Nah, saya sendiri waktu diajak oleh ayah saya untuk ikut aktif di perusahaan keluarga, semula saya gamang Pak. Karena saya latar belakang saya, nah itu dia, saya merasa mengkotak-kotakkan diri saya sebagai pembelajar kesenian. Ya, padahal jamu, waduh, itu kan barang dagangan. Nah, kemudian setelah saya mendalami Pak, ternyata ayah saya nggak keliru. Karena jamu bukan sekedar barang dagangan, tetapi mahakarya kebudayaan Nusantara. Jadi nggak ada bedanya. Ya, jadi itu tergantung kita mampu nggak menghayatinya dan berusaha sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu salah satu identitas bangsa kalau dikembangkan malah menjadi potensi yang luar biasa Pak ya jamu ya. Oh iya Pak, karena ya, kita lihat saja apa yang dilakukan teman-teman kita di Cina dan di India Pak. Mereka itu bangga terhadap mahakarya kebudayaan mereka sendiri, termasuk kebudayaan kesehatan. Ayurveda itu Pak, di India jauh lebih populer ketimbang obat farmasi. Pengobat tradisional Cina jauh lebih populer ketimbang profesor doktor siapapun yang dididik secara barat. Obat farmasi itu kan obat tradisional kebudayaan barat Pak. Nah, dengan sendirinya setiap bangsa akan lebih nyaman dan aman ya dan mapan kalau dia berada pada kebudayaan mereka sendiri. Nah, kita mestinya jangan mau kalah. Nah, kalau di Indonesia kan malah jamu dianggap, kalau saya bilang kan banyak teman-teman saya yang pengusaha jamu ribuan itu, mereka mengeluh karena merasa diperlakukan seperti anak tiri. Di negeri sendiri, Pak. Menurut saya enggak. Kita ini diperlakukan bukan sebagai anak tiri. Kita ini diperlakukan sebagai anak haram, Pak. Di negeri sendiri. Anak apa, Pak? Haram. Oh. Ya karena kakek saya waktu mendirikan Jamu Jago tahun 1919 itu ditertawakan, Pak. Ditertawakan oleh yang terutama oleh penjajah dan juga sesama warga keturunan ya. Ngapain kamu kok bikin produksi kok obat tradisional Jawa? Kok tidak Cina atau Belanda ya obat farmasi itu. Tapi kakak saya, nah rupanya itu beliau memang sudah punya wahyu bahwa jamu ini adalah mahakarya peradaban bangsa Indonesia. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia, masih Nusantara. Itu akhir-akhir ini kan berbarengan dengan maraknya COVID-19 kan ada juga pendapat-pendapat yang untuk menjaga imun itu justru herbal-herbal itu yang berperan gitu. Iya, Pak. Nah, istilah herbal itu sendiri sebetulnya itu harus dibedakan. Kalau herbal itu bukan jamu, itu adalah jamunya Cina, jamunya India itu herbal, jamunya Barat itu mereka juga punya jamu kan.
Ya, kalau saya bicara jamu, Pak. Iya. Begini ya Pak ya. Oke, apapun kita bisa perdebatkan mengenai jamu. Cuma satu hal yang tidak bisa diperdebatkan Ya. adalah fakta sejarah. Ya. Kita tahu semua kan bahwa obat farmasi itu kan karya peradaban Barat. Ya. Mereka datang baru setelah Portugis dan Belanda datang di persada Nusantara. Sebelumnya, oh Pak, Sultan Agung itu pasti nggak makan obat, nggak makan vitamin, nggak makan obat itu, pasti minum jamu, dah. Hayam Wuruk, Jamada apalagi, Ya. Tribuana Tanggadewi, Cut Ya. Nyakin. Bahkan Pak, Anda ingat Pak Parjo kan? Iya, iya. Pak Parjo itu kan Pak Parjo Rustam kan adalah Gubernur. ajudannya Pak Dirman kan? Ya, betul. Dia itu cerita ke saya Pak. Ya. Waktu itu kan Pak Dirman bergerilya kan di desa Pak. Ya. Itu nggak ada obat farmasi, nggak ada Pak. Adanya masyarakat desa memeramu jamu untuk Tentara Nasional Indonesia. Apa nggak keren Pak? Itu malah sekarang kan Pak Presiden Pak Jokowi juga menyatakan untuk menjaga kebugaran pakai jamu kalau nggak salah. Iya, lah karena beliau orang Indonesia Pak. Ya. Tapi Pak Jaya, kenapa sekarang semacam ada pergeseran, bahkan teman-teman yang tadinya memproduk jamu seperti nggak percaya diri, mereka lebih mempromosikan sebagai produk herbal. Ya itu Pak, Bapak menggunakan kata yang tepat. Kita memang krisis percaya diri Pak. Karena kalau bilang jamu itu, loh gini ya Pak, bayangkan 10 tahun yang lalu saya itu menghadap Menteri Kesehatan. Ya, kemudian karena apa? Karena saya dengan UNESCO dapat tawaran untuk mengajukan jamu untuk diakui sebagai warisan kebudayaan di UNESCO. Nah, itu Pak, saya itu kalau Menteri Kesehatannya baik, tetapi ada beberapa dokter yang di situ dia bilang begini Pak Jaya, apakah Pak Jaya sudah berpikir matang? Loh kenapa? Pak Jaya itu nanti akan mempermalukan reputasi kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Waduh Pak, waktu saya dengar begitu ya, saya kalau ibaratnya saya itu Kresno, saya berteriwik ramah Pak. Jadi raksasa Pak ya. Jadi raksasa. Saya bilang, loh kok ini bangsa sendiri kok malah melecehkan mahakarya peradaban kita sendiri. Karena kita krisis. Oke, ya itu dia. Anda menggunakan kata yang tepat sekali. Ya, yaitu jadi, kita memang krisis percaya diri. Ya. Kalau begitu ada masalah di dalam politik kesehatan kita terhadap jamu, Pak. Nah, itu tadi saya bilang, Pak. Kita itu bukan hanya anak tiri, kita itu anak Arab. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak? Berjuang. Berjuang dan sekali lagi berjuang, Pak. Ya. Bapak tahu waktu Bapak tentu ingat waktu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang menentang bukan hanya Belanda, Pak. Yang menentang juga ada warga Indonesia yang sudah nyaman berada di bawah di pangkuan para penjajah, Pak. Itu, Pak. Dan kita terpaksa tidak ada jalan lain, maju tak gentar, Pak. Ya sudah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Begitu. Jadi kira-kira potensinya sangat besar sehingga ke depan masih masih sangat mungkin dikembangkan jamu ini ya. Loh, itu tergantung kita sendiri. Nasib bangsa ini terletak pada bangsa itu sendiri, Pak. Kita maunya apa? Nah, kemauan itu yang harus kemudian ini diperjuangkan. Kalau kita menyerah kepada just science, kepada kenyataan, ya kita nggak perlu berjuang, Pak. Ya. Karena ya sudah mandek, peradaban ini mandek, Pak. Baik, Pak Jaya. Mohon maaf Pak Jaya Suprana karena waktu. Mungkin lain kali kita atur lagi untuk berdialog. Banyak sekali yang menarik, banyak sekali yang bisa jadi pelajaran, banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi terima kasih telah
meluangkan waktu untuk channel Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih, sukses, sehat selalu Pak Jaya. Terima kasih Pak Bambang.